Akhirnya, Andaro membagikan dividen yang tertinggi sepanjang masa, mencapai sebesar Rp1.358 per lembar atau sebesar 37% terhadap harga saham Andaro saat KUM di harga Rp3.670. Mantap banget kan? Namun, pembagian dividen ini langsung diikuti oleh longsornya harga saham Adaro dalam 2 hari berturut-turut hingga mencapai 43%. Dari sebesar Rp3.670 menjadi Rp2.080 pada tanggal 29 November 2024. Pembagian dividen tertinggi dan penurunan harga saham tertinggi sepanjang masa ini merupakan rangkaian dari rencana spin-off Adaro, karena dividen ini diberikan sebagai modal bagi pemegang saham Adaro untuk membeli saham AADI, Andaro Andalan Indonesia, saat PUPS, penawaran umum kepada pemegang saham. Jadi, terkait dengan proses spin-off Andaro, dapat kita kelompokkan dalam 3 tahap. Yang pertama, pembagian dividen Adaro sebagai modal pemegang saham Adaro untuk membeli saham PT Andaro Andalan Indonesia, calon emiten dengan kode AADI, melalui skema PUPS, penawaran umum kepada pemegang saham. Yang kedua, IPO PT AAI, calon emiten dengan kode AADI, dengan menerbitkan saham baru sebanyak 10% atau sebesar 779 juta lembar. Dan yang ketiga, proses spin-off atau pemisahan berupa penawaran umum kepada pemegang saham Adaro untuk membeli saham lama AADI yang dimiliki oleh Adaro di luar 779 juta lembar dari saham yang baru diterbitkan oleh AADI saat IPO di atas. Karena merupakan penawaran, bukan suatu kewajiban, maka pemegang saham Adaro boleh membeli maupun tidak membeli saham AADI. Artinya, pemegang saham Adaro dapat juga menikmati dividen dari Adaro yang telah diterimanya. Tidak harus digunakan untuk membeli saham AADI yang ditawarkan pada saat PUPS. Mungkin pasar sudah mulai memahami bahwa spin-off adalah hanya pemisahan perusahaan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Dalam kasus ini, pemisahan entitas Adaro Andalan Indonesia, calon emiten dengan kode AADI, yang sebelumnya merupakan anak perusahaan dari PT Adaro Energi Indonesia, yang saat ini namanya telah berubah menjadi PT Alamtri Resources Indonesia, emiten dengan kode ADRO, menjadi entitas yang terpisah yang akan dimiliki secara langsung oleh para pemegang saham Adaro yang mengambil PUPS serta pemegang saham dari proses IPO Adaro Andalan Indonesia, calon emiten dengan kode AADI. Jadi, AADI tidak lagi menjadi anak perusahaan PT ADRO dengan kemungkinan kepemilikan saham oleh 100% pemegang saham Adaro ditambah dengan 10% dari pemegang saham peserta saat IPO AADI. Saat ini, distribusi pemegang saham Adaro diantaranya Andaro Strategic Investment sebesar 43,91%, para direksi dan komisaris 12,01%, retail 40,24%, dan saham treasury 3,84%. Dengan jumlah lembar saham AAI sebanyak 7,8 juta lembar, maka apabila semua pemegang saham Adaro mengeksekusi hak rate saham AAI sesuai dengan PUPS,
seharusnya proporsi kepemilikan saham AAI sama dengan proporsi kepemilikan saham pada ADRO. Ingat, yang sama proporsinya ya. Namun, karena ada saham treasury yang dimiliki oleh perseroan, maka dalam menghitung hak REITs untuk PSPU, distribusi proporsi PSPU dihitung setelah mengeluarkan saham treasury. Mengingat saham treasury adalah saham yang dimiliki oleh perseroan yang bersifat sementara. Sehingga proporsi PSPU kepemilikan saham AAI akan menjadi Andaro Strategic Investment sebesar 45,66%. Para direksi dan komisaris 12,49% dan retail 41,85%. Jadi, dengan jumlah saham ADRO setelah dikurangi saham treasury sebanyak 30 miliar 759 juta lembar dan jumlah saham AAI hanya sebanyak 7 miliar 8 juta lembar, kira-kira setiap pihak yang memegang saham ADRO sebanyak 1000 lembar hanya akan memperoleh hak beli 228 lembar saham AAI dengan distribusi PT Adaro Strategic Investment sebanyak 3,20 miliar lembar. Para direksi dan komisaris ADRO sebanyak 875 juta lembar dan retail sebanyak 2,93 miliar lembar. Dari mana angka 228 tersebut diperoleh? Angka 228 tersebut diperoleh dari 1000 kali dengan jumlah saham AADI sebelum IPO, lalu dibagi dengan jumlah saham ADRO setelah dikurangi dengan saham treasury, atau dari 1000 dikali dengan 7 miliar 8 juta lembar, lalu dibagi dengan 30 miliar 759 juta lembar, sehingga ketemu 228 lembar. Apabila dibalik, untuk memperoleh 1000 lembar saham AADI diperlukan berapa lembar saham ADRO, maka kita dapat hitung dengan cara 1000 kali dengan jumlah lembar saham ADRO dikurangi dengan saham treasury, lalu dibagi dengan jumlah lembar saham AADI sebelum IPO, atau sebesar 1000 dikali dengan 30 miliar 759 juta lembar, lalu dibagi dengan 7 miliar 8 juta lembar, sehingga ketemu angka 4.389 lembar saham ADRO. Ditambah dengan 10% saham AADI yang baru diterbitkan saat IPO, maka distribusi saham AADI setelah listing dan setelah PUPS akan menjadi PT Andaro Strategic Investment sebanyak 3,20 miliar lembar. Para direksi dan komisaris ADRO sebanyak 875 juta lembar dan retail sebanyak 3,71 miliar lembar, yang terdiri dari retail pemegang saham ADRO sebanyak 2,93 miliar lembar dan retail peserta IPO sebanyak 777 juta lembar. Lalu, dengan pengalaman longsornya harga saham ADRO dalam 2 hari terakhir, apakah IPO AADI masih cukup menarik? Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda, agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Sesuai dengan prospektusnya,
Adaro Andalan Indonesia. Calon emiten dengan kode AADI akan IPO dengan menerbitkan saham baru sebanyak 10% atau sebanyak 778,69 juta lembar saham dengan harga penawaran umum Rp5.550. Dengan demikian, ADI akan memperoleh tambahan dana retail sebanyak 4,32 triliun. Apakah harga penawaran umum ini cukup menarik? Untuk mempertimbangkan harga penawaran umum tersebut, saya akan menghitung harga teoritis setelah proses spin-off dengan pendekatan market kapitalisasi. Karena secara prinsip akan berlaku market sebelum spin-off akan sama dengan total market setelah spin-off. Pada tanggal KUM 26 November 2024, ADRO ditutup di harga Rp3.670 per lembar. Sehingga setelah membagikan dividen sebesar Rp1.358 per lembar, maka secara teoritis harga saham ADRO setelah KUM akan menjadi sebesar Rp2.312 per lembar. Dengan demikian, market cap ADRO setelah KUM akan turun dari sebesar Rp117 triliun menjadi sebesar Rp74 triliun. Selisih market cap sebesar Rp43,44 triliun akan menjadi market cap dari AADI sebelum listing. Sehingga dengan jumlah saham sebanyak 7.8 juta lembar, maka secara teoritis harga saham AADI adalah sebesar Rp6.198 per lembar, yaitu dari market cap AADI sebelum listing dibagi dengan jumlah saham AADI. Dengan harga penawaran umum AADI sebesar Rp5.550, maka menurut saya IPO AADI cukup menarik untuk diikuti. Apalagi hanya dalam 2 hari setelah KUM, harga saham ADRO anjlok di bawah harga teoritisnya. Sehingga ada harapan harga saham ADI akan menjadi sebaliknya, yaitu di atas harga teoritisnya yang sebesar Rp6.198. Mengingat secara teori akan berlaku market cap sebelum spin-off sama dengan total market cap setelah spin-off. Dengan harga penutupan ADRO pada tanggal 29 November 2024 sebesar Rp2.080, maka secara teoritis harga ADI akan mencapai sebesar Rp7.257 per lembar dengan perhitungan sebagai berikut. Lalu, apabila saat ini kita memegang hak REITs PUPS, apakah juga cukup menarik untuk mengeksekusi hak REITs-nya? Sesuai dengan prospektus PUPS, setiap pemegang saham ADRO sebanyak 4.389 lembar akan mempunyai hak REITs sebanyak 1.000 lembar saham AADI dengan harga eksekusi antara Rp5.546 sampai dengan Rp5.960 per lembar. Ring harga ini masih di bawah harga teoritis AADI yang sebesar Rp6.198 per lembar. Apalagi apabila kita memiliki 4.389 lembar saham ADRO, maka kita akan memperoleh dividen sebesar Rp4.389 dikali dengan Rp1.358 atau Rp5,96 juta. Sehingga cukup untuk menebus hak REITs PUPS untuk 1.000 lembar saham AADI yang nilainya antara
5,55 sama dengan 5,96 juta rupiah. Dengan perhitungan di atas, menurut saya, IPO dan PUPS AADI cukup menarik dan layak untuk diikuti. Nah, menurut teman-teman, bagaimana? Kasih komen ya. Semangat, sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.